Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang peningkatan cakupan dan mutu imunisasi. Jadi ini imunisasi merupakan sesuatu hal yang penting, merupakan salah satu program prioritas nasional di bidang kesehatan. Jadi ini sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu Bapak Ibu perlu memahami dengan baik. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan imunisasi ya. Jadi imunisasi itu adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan dengan cara memasukkan vaksin. Jadi imunisasi itu memasukkan vaksin. Dengan vaksin ini diharapkan tubuh yang dimasuki vaksin itu menjadi kebal ya. Vaksin itu biasanya berisi virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, yang sudah dimatikan, atau bagian-bagian dari bakteri atau virus itu ya. Itu yang dimaksud dengan imunisasi. Bapak Ibu sekalian, mengingatkan ya, untuk memahami suatu standar akreditasi, jadi sistematikanya dibaca standarnya dulu, setelah itu dibaca pokok pikirannya, setelah itu baru dibaca dan dikerjakan elemen penilaiannya. Jadi jangan langsung mengerjakan EP, soalnya kalau langsung mengerjakan EP bisa saja Bapak Ibu salah persepsi, salah yang dimaksud, sehingga mengerjakan EP-nya menjadi salah. Ya, baik, kita baca dulu standar imunisasinya apa ya. Jadi program imunisasi direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi. Berarti ini hampir sama dengan program yang lainnya ya. Jadi dalam melaksanakan program itu harus implementasi PDCA ya. Jadi program itu harus direncanakan ya, setelah itu dilaksanakan ya, dalam saat melaksanakan perlu dipantau, kalau sudah selesai perlu dievaluasi. Nah, untuk memahami ini Bapak Ibu bisa melihat video yang sudah kita buat, yaitu tentang implementasi PDCA ya. Silakan ditonton supaya Bapak Ibu paham. Berikutnya kita baca dulu pokok pikirannya ya. Jadi pokok pikiran yang pertama, pelaksanaan program imunisasi di Puskesmas perlu direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi. Jadi ini tadi sama dengan standarnya ya. Jadi harus dilaksanakan PDCA ya. Silakan ditonton untuk bisa paham. Berikutnya pokok pikiran yang kedua ya, Puskesmas harus melakukan pengelolaan rantai dingin ya. Nah, ini penting ya. Rantai dingin ini merupakan suatu hal yang utama di imunisasi ya. Kalau rantai dingin ini tidak dilaksanakan dengan baik ya, vaksin-vaksin yang akan diberikan pada sasaran itu bisa aja sudah mati. Nah, kalau vaksin ini sudah mati nanti tidak bermanfaat. Jadi makanya Bapak Ibu yang ikut berproses melaksanakan ini program imunisasi harus diperhatikan tentang rantai dingin ya. Jadi kalau rantai dingin ini sekali lagi tidak dilaksanakan dengan baik, vaksinnya akan mati dan program akan sia-sia. Baik, berikutnya kita lihat pokok pikiran yang ketiga. Jadi Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja. Jadi setelah direncanakan, Bapak Ibu juga perlu membuat indikator kinerja dari imunisasi. Jadi indikator kinerja ini perlu dibuat bersama targetnya, karena itu nanti akan kita gunakan untuk menilai ya, untuk mengevaluasi apakah program itu baik atau tidak ya. Jadi sekali lagi dalam rangka melaksanakan program imunisasi, Bapak Ibu perlu membuat indikator kinerja beserta targetnya.
Berikutnya, pokok pikiran berikutnya yang keempat, bahwa pencatatan dan pelaporan program imunisasi perlu dilaksanakan sesuai prosedur. Jadi dalam pelaksanaan program imunisasi perlu dicatat. Jadi semua yang kita lakukan itu dicatat, didokumentasikan, dan perlu dilakukan pelaporan ya. Jadi ada pelaporannya. Dalam melaksanakan pelaporan ini Bapak Ibu harus tahu lapornya di mana ya, formatnya bagaimana, cara mengisinya bagaimana, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, dalam program imunisasi perlu dicatat dan perlu dilaporkan. Berikutnya ya, pokok pikiran yang kelima ya, dalam pelaksanaan imunisasi perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Jadi selama proses pelaksanaan program imunisasi perlu dimonitoring ya. Sekali lagi, monitoring yang dilihat adalah prosesnya yang berlangsung pada saat kegiatan itu terjadi. Kemudian kalau evaluasi yang dilihat itu hasilnya ya, itu dilaksanakan pada saat kegiatan itu sudah selesai. Dua ini yang biasanya disebut MONEP merupakan sesuatu yang penting dalam melaksanakan program imunisasi. Berikutnya adalah pokok pikiran yang keenam. Jadi rencana program peningkatan dan cakupan mutu imunisasi disusun ya dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif. Jadi Bapak Ibu dalam membuat rencana untuk meningkatkan dan cakupan mutu imunisasi ya, kegiatannya itu lebih diutamakan untuk upaya promotif dan upaya preventif ya. Dibanding ya upaya kuratif dan upaya rehabilitatif, itu maksudnya. Jadi sekali lagi, dalam membuat rencana itu upaya promotif dan upaya preventifnya itu harus lebih banyak ya, lebih diutamakan. Nah ini nanti harus muncul di RUK dan harus muncul di RPK. Nanti kalau ditanya surveyor ya, mana rencana untuk imunisasi, nah Bapak Ibu bisa nunjukkan RUK-nya atau RPK-nya, di dalamnya harus ada kegiatan imunisasi terutama upaya promotif dan preventif. Ini yang dimaksud dengan pokok pikiran yang keenam. Baik, kita lihat sekarang EP-nya ya, jadi kita pahami dan cara mengerjakannya bagaimana ya. Kita lihat EP yang pertama. Di sini ditetapkan, berarti kalau ditetapkan berarti Bapak Ibu harus membuat SK ya. SK tentang indikator dan target kinerja dari imunisasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu harus membuat SK, yaitu SK tentang indikator dan target kinerja dari imunisasi. Berarti kalau begitu dokumennya apa? Jadi dokumennya yang pertama adalah membuat SK ya, SK tentang pemberlakuan indikator dan target kinerja imunisasi. Setelah ini Bapak Ibu juga harus membuat bukti pelaksanaan ya. Jadi indikator yang sudah di SK-kan ini kan berarti harus dilaksanakan. Berarti Bapak Ibu harus mempunyai bukti pelaksanaan dari indikator dan target kinerja. Berarti cakupannya ini harus Bapak Ibu punya buktinya. Jadi dalam setiap bulan itu cakupannya berapa, nah itu nanti dibandingkan dengan indikator dan targetnya sudah memenuhi atau belum ya. Dan itu nanti juga perlu dianalisis. Berarti setelah dibandingkan dengan targetnya, berarti nanti yang kurang dari target perlu dianalisis ya. Jadi ini yang ketiga, Bapak Ibu perlu bukti analisis. Ini adalah dokumen yang Bapak Ibu siapkan untuk EP imunisasi yang pertama ya. Jadi contoh untuk indikator ya, Bapak Ibu bisa meniru ini atau membuat indikator yang lain juga boleh. Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi contoh indikatornya yang pertama adalah cakupan imunisasi TT ya, ini targetnya misalnya lebih besar sama dengan 90%. Kemudian contoh yang kedua, ketersediaan tenaga bidan di desa, ini targetnya 100%. Kemudian indikator yang ketiga, cakupan desa uji ya, ini lebih besar sama dengan 95%. Kemudian cakupan imunisasi dasar lengkap, ini lebih besar sama dengan 90%.
3% targetnya. Kemudian yang kelima, cakupan imunisasi campak rubella ya lebih besar sama dengan 90%. Kemudian yang keenam, cakupan imunisasi kejar nasional lebih besar sama dengan 80%. Nah, ini contoh-contoh ya. Contoh yang kita berikan pada Bapak Ibu. Ini dicontoh juga boleh. Bapak Ibu mau menambah membuat sendiri juga boleh ya. Sehingga nanti dalam rangka membuat indikator dan targetnya, Bapak Ibu sudah punya contohnya seperti ini ya. Kemudian bukti analisisnya. Untuk bukti analisis, Bapak Ibu membuat format seperti ini ya. Jadi formatnya ini ada beberapa kolom. Ini untuk nomor, ini indikatornya apa, ditulis di sini. Targetnya berapa persen, capaiannya berapa persen ya. Kemudian nanti kalau capaiannya ini tidak memenuhi target, berarti ada masalah, ditulis di sini. Kemudian kalau ada masalah perlu dicari penyebabnya, ditulis di analisis di sini ya. Kemudian dari analisis ini ya, mencari penyebabnya, dibuat rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini pendek ya, hanya satu kolom. Bapak Ibu perlu memanjangkan ya. Jadi dipanjangkan itu tempatnya di mana, waktunya kapan, dikerjakan siapa ya, tujuannya apa, sasaran siapa ya, biayanya berapa dan seterusnya ya. Jadi RTL yang pendek ini perlu dipanjangkan. Baik, kita lihat EP imunisasi yang kedua ya. Bagaimana bunyi EP-nya ya. Ditetapkan program imunisasi, berarti Bapak Ibu perlu membuat program. Ingat, yang dimaksud program berarti Bapak Ibu membuat buku ya, buku yang berisi tentang kegiatan pokok dan rincian kegiatan tentang imunisasi. Berarti nanti dokumennya ya, Bapak Ibu membuat SK ya, SK tentang pemberlakuan program imunisasi. Kemudian yang kedua, program imunisasinya ya. Jadi ini sekali lagi yang dimaksud program itu buku ya. Jadi buku itu berisi program tentang kegiatan. Bagaimana caranya membuat program ya, kita lihat di slide berikutnya. Baik, tentang program, Bapak Ibu membuat buku seperti ini. Pertama ya, bab pertama adalah tentang pendahuluan, kemudian yang kedua tentang latar belakang, yang ketiga tentang tujuan umum dan tujuan khusus, kemudian dilanjutkan kegiatan pokok dan rincian kegiatan, kemudian yang kelima cara melaksanakan kegiatan, kemudian yang keenam sasaran, kemudian yang ketujuh jadwal pelaksanaan kegiatan, yang kedelapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, kemudian yang ke-9 pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan. Ini bab-babnya ya yang harus ada. Dikurangi tidak boleh, ditambah boleh ya. Jadi ini 9 ini harus ada. Jadi dalam rangka membuat program tentang imunisasi, Bapak Ibu melihat sistematika ini. Sudah banyak contoh tentang bagaimana caranya membuat program. Jadi Bapak Ibu bisa lihat contohnya di program PPN. Di situ tentang caranya mengisi pendahuluan, latar belakang dan seterusnya itu sudah kita jelaskan. Ya, kita lihat slide berikutnya. Baik, kita lihat EP yang ketiga ya. EP yang ketiga ya, tersedia vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat dilakukan survei, vaksin itu tidak boleh kosong ya. Vaksin itu artinya harus tersedia ya, termasuk logistiknya ya, artinya sepetnya, alkohol swabnya ya, termosnya, semuanya harus tersedia dengan lengkap ya. Nah, berarti kalau gitu apa aja dokumen yang perlu disediakan ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu harus membuktikan tersedia vaksin. Jadi vaksinnya nanti ya terlihat ya di freezer, betul-betul ada vaksinnya lengkap. Kemudian bukti tersedianya logistik ya, logistik misalnya ada sepetnya, ada alkohol swab ya dan sebagainya ya. Kemudian bukti perencanaan. Nah, berarti Bapak Ibu harus merencanakan 1 bulan itu kebutuhan vaksinnya berapa. Nah, kebutuhan itu nanti Bapak Ibu bisa tunjukkan karena Bapak Ibu harus mempunyai bukti merencanakan itu. Kemudian bukti permintaan vaksin. Jadi vaksin ini kan ambilnya di dinas kesehatan. Jadi Bapak Ibu harus menunjukkan apa bukti permintaan ya. Kalau ngambil vaksin di dinas, di dinkes kan perlu ada buktinya, bukti permintaannya. Jadi ini
ditunjukkan. Kemudian bukti penerimaan vaksin. Nah, setelah kita meminta di Dinas Kesehatan kan ada bukti penerimaannya. Nah, bukti penerimaannya juga perlu ditunjukkan kepada surveyor. Baik, untuk memenuhi sarana dan prasarana imunisasi ya, Bapak Ibu perlu browsing ini ya tentang Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Tolong ini di browsing ya. Jadi ini peraturan PMK nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Di dalam PMK ini nanti sarana dan prasarana imunisasi sudah disebutkan ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi set pemeriksaan kesehatan ibu misalnya ini ada, ini juga termasuk nanti set untuk pemeriksaan untuk imunisasi. Jadi ada ya. Bapak Ibu tinggal nunjukkan ya. Kemudian register peralatan ya. Jadi ini misalnya set imunisasi ini ada coolbox, ada ya vaksin refrigerator ya untuk jadi callback ya, kemudian indikator pembekuan ya, kemudian voltase stabilizer ya, ini contoh-contoh ya. Jadi Bapak Ibu tadi lihat di PMK 43 tadi ya, semuanya nanti sudah ada ya. Termasuk kebutuhan vaksin. Jadi vaksin nanti kan harus tersedia, nanti di freezernya Bapak Ibu akan dilihat. Berarti Bapak Ibu harus mempunyai perencanaan kebutuhan vaksin dan logistiknya, kemudian permintaan vaksin dan logistiknya ke mana, ke Dinas Kesehatan. Juga Bapak Ibu harus membuat perencanaan. Jadi kebutuhan untuk menghitung kebutuhan vaksin itu jumlah sasaran dikali jumlah pemberian ya kali 100% dibagi IP vaksin, nanti dikurangi sisa stok. Itu adalah kebutuhan vaksin Bapak Ibu ya, bisa dibuat per bulan, per tahun dan sebagainya ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti dilihat di PMK-nya. Kemudian untuk referensi imunisasi ya, Bapak Ibu harus membrowsing ya PMK nomor 12 tahun 2017. Ini adalah tentang penyelenggaraan imunisasi. Jadi Bapak Ibu kalau ingin paham tentang imunisasi ya, tentang vaksin dan logistiknya, Bapak Ibu harus browsing PMK ini ya. Sekali lagi PMK 12 tahun 2017 ini tentang penyelenggaraan imunisasi ya. Tolong di download dan dibaca ya supaya Bapak Ibu paham ya. Kemudian logistik untuk vaksin itu berarti vaksinnya dia sendiri harus lengkap, kemudian ADS yaitu auto disable syringe, jadi ini sepetnya, kemudian safety box ini untuk untuk menempatkan jarum-jarum yang habis dipakai, kemudian peralatan cold chain Bapak Ibu harus tahu, kemudian peralatan pendukung cold chain ya, cold pack dan sebagainya. Jadi ini register-registernya sekali lagi untuk lengkapnya nanti ada di PMK 12 ini ya, Bapak Ibu baca, sehingga ini logistik vaksin ini adalah beberapa yang saya tulis ya. Kemudian yang keenam adalah dokumen pencatatan pelayanan imunisasi. Jadi selain logistiknya, Bapak juga perlu punya dokumennya. Baik, kita lihat yang EP yang keempat ya, EP yang 4 dari imunisasi ya. Di sini dibunyikan dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan rantai dingin dikelola sesuai prosedur. Berarti sekali lagi dalam program pelaksanaan imunisasi, rantai dingin ini perlu dikelola secara baik. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan, kalau rantai dingin ini tidak dilakukan dengan baik, nanti vaksinnya bisa mati. Berarti dokumen apa aja yang diperlukan? Jadi yang pertama, Bapak Ibu harus membuat SOP tentang pengelolaan vaksin ya. Juga form ya pencatatan stok vaksin dan logistik ya. Kemudian bukti monitoring suhu. Jadi ada monitoring suhu. Suhu ini perlu dimonitoring karena kalau suhunya tidak sesuai nanti vaksinnya akan mati ya.
Kemudian bukti sarana dan prasarana imunisasi. Jadi ini beberapa contoh dokumen yang Bapak Ibu harus siapkan untuk mengelola rantai dingin vaksin sesuai dengan prosedur. Nah, ini dokumen ini yang Bapak Ibu minimal harus buat ya. Baik, contoh SOP ya, misalnya SOP pengelolaan vaksin ya, kemudian SOP distribusi vaksin, kemudian SOP penyimpanan vaksin ya, SOP pemakaian vaksin ya, SOP pelaksanaan imunisasi. Banyak SOP yang Bapak Ibu perlu buat ya. Jadi ini adalah beberapa SOP dan SK yang Bapak Ibu perlu buat dalam rangka pelaksanaan program imunisasi. Kemudian yang keenam adalah SOP pemantauan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Kemudian contoh dokumennya ya. Jadi ini adalah form tentang pencatatan stok vaksin dan logistik ya. Jadi untuk memantau ya, untuk mencatat ya, itu harus punya buku pencatatan stok vaksin dan juga tentang monitoring suhu. Jadi Bapak Ibu harus buat ya. Berikutnya freezer. Nah, freezer ini tolong penempatan freezer ini ada aturannya dilihat di KMK-nya, dan nanti ini kalau dibuka di dalamnya ada termometernya, berarti yang melihat suhunya harus sesuai. Tidak boleh ada freezer yang suhunya tidak sesuai. Soalnya kalau suhunya tidak sesuai nanti vaksinnya akan mati ya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu memperhatikan bagaimana cara meletakkan ini ya, jarak dari dinding berapa dan suhunya yang nomor 2, dan penempatan vaksin-vaksinnya itu nanti semuanya dijelaskan di KMK-nya ya. Juga tentang memasukkan cold pack ini memasukkannya ya. Jadi ini contohnya, kemudian vaksinnya diletakkan di tengah, jadi jangan sampai Bapak Ibu keliru ya. Jadi cold packnya ditaruh di pinggir ini, kemudian vaksinnya ditaruh di tengah, kemudian ditutup ya. Ditutup, jangan lupa di sini ditaruh termometer ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa tahu apakah cold pack ini suhunya sesuai atau tidak. Soalnya sekali lagi, kalau suhu ini tidak sesuai nanti vaksinnya bisa mati. Jadi ini tolong nanti Bapak Ibu pelajari dengan baik cara menyiapkan cold pack, cara membawa vaksin dan seterusnya ya. Berikutnya, nah termometer ini Bapak Ibu perlu ya, baik di freezer, di cold pack ya, bahwa untuk membawa vaksin ya suhunya harus 2 derajat sampai 8 derajat. Tolong ini dipahami dengan baik ya. Kalau suhunya di luar ini ya, jadi lebih dingin atau lebih panas, nanti vaksinnya itu bisa mati ya. Jadi Bapak Ibu dalam melaksanakan program imunisasi, rantai dingin ini perlu diperhatikan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah suhunya harus 2 derajat sampai 8 derajat Celcius, dan itu harus menggunakan termometer. Kalau tidak ada termometernya nanti tidak tahu apa suhunya benar atau tidak. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu harus membuat monitoring pencatatan suhu. Ini dibuat setiap bulan ya. Jadi ini tolong diisi tanggalnya ya, mulai tanggal 1 sampai 31 diisi ya, suhunya berapa ya. Tidak boleh ada suhu di luar ini, di luar 2 sampai 8. Kalau ada itu berarti harus segera diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan nanti vaksinnya akan mati ya. Berikutnya Bapak Ibu harus tahu tentang vaksin. Ada yang namanya vaksin sensitif beku dan vaksin yang sensitif panas. Artinya kalau vaksin sensitif beku berarti vaksin ini justru mati kalau kena dingin. Nah, vaksin sensitif panas ya, vaksin ini adalah akan mati kalau kena panas. Nah, Bapak Ibu harus mengetahui ini. Jadi vaksin sensitif beku berarti vaksin ini harus disimpan di suhu 2 sampai 8 Celcius ya. Ini untuk vaksin sensitif beku. Artinya vaksin itu tidak boleh beku. Artinya kalau beku kan suhunya sudah di bawah 0 derajat. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu perlukan. Jadi yang dimaksud vaksin sensitif beku adalah vaksin yang tidak boleh beku. Nah,
supaya tidak beku harus disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius ya. Contohnya adalah yang termasuk vaksin sensitif beku adalah vaksin hepatitis B, kemudian DPT, HB, HIP ya, ini singkatan dari difteri, pertusis, tetanus dan hepatitis B, juga Haemophilus influenza tipe B. Ini singkatan dari DPT, HB dan HIP ya. Kemudian juga IVV. Nah, ini singkatan dari inactivated ya poliovirus vaksin ya. Vaksin-vaksin ini disebut vaksin sensitif beku, artinya vaksin ini tidak boleh beku. Kalau Bapak Ibu menyimpan vaksin ini sampai beku, berarti vaksinnya itu nanti tidak berguna lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah contohnya adalah DT ya, difteri, tetanus. Ini adalah juga termasuk vaksin sensitif beku. Dan yang terakhir adalah TD, tetanus difteri ya, ini juga termasuk vaksin sensitif beku. Nah, sekarang kita pelajari apa yang dimaksud vaksin sensitif panas ya. Jadi vaksin sensitif panas berarti dia tidak boleh panas ya, artinya dia harus membeku, ini maksudnya begitu. Kalau vaksin sensitif panas berarti vaksin yang harus membeku. Nah, berarti harus disimpan di suhu min 15 sampai min 25 derajat Celcius untuk vaksin-vaksin yang sensitif panas. Berarti dia harus disimpan dalam keadaan membeku. Nah, vaksin polio ya, ini yang masih harus disimpan di tempat yang di bawah suhu 0 derajat ya, vaksin polio ya, polio untuk tetes ya. Jadi vaksin polio, vaksin BCG, vaksin campak ini akan berpotensi rusak jika terpapar suhu yang panas ya. Jadi sebetulnya yang termasuk vaksin sensitif panas ini ya, ada polio, ada BCG, ada campak ya. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya Bapak Ibu harus memahami tentang VVM ya, apa itu dan bagaimana cara membacanya, kita pelajari di slide ini ya. Jadi vaksin vial monitor itu biasa disingkat VVM ya. Vaksin vial monitor adalah pemantau vaksin berupa label bergambar yang dilekatkan pada botol vaksin untuk mencatat paparan panas yang kumulatif yang berlebihan. Jadi maksudnya ada vaksin-vaksin yang dilengkapi dengan VPM. Nah, vaksin yang dilengkapi dengan VPN ini adalah untuk menunjukkan bahwa vaksin ini masih baik atau tidak untuk digunakan. Makanya Bapak Ibu harus paham tentang apa yang dimaksud VPM ini. Nah, bagaimana caranya membacanya? Ya. Nah, vaksin sebelumnya, vaksin yang menggunakan PPN ini adalah vaksin OPV, vaksin DPT, vaksin TT, vaksin DT, dan vaksin HBB. Ini adalah vaksin-vaksin yang di dalam filenya itu dikasih PVM ya. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Jadi Bapak Ibu nanti ada bulatan ya, yang di tengahnya ada kotak gini ya. Nah, kotak ini Bapak Ibu lihat, kalau di kotak ini lebih terang dari luarnya seperti ini ya. Jadi ini yang di dalam ini lebih terang daripada di luarnya. Kalau nanti Bapak Ibu melihat seperti ini, itu artinya vaksinnya boleh dipakai, artinya vaksinnya masih baik ya. Sekali lagi, untuk melihat vaksin ini masih baik atau tidak, dalam lingkaran itu dilihat kotaknya. Kalau kotaknya ini warnanya lebih terang daripada luarnya, berarti itu masih boleh dipakai. Kemudian yang kedua ya, ini yang di tengah itu sudah agak buram ya, tapi walaupun agak buram tetapi masih lebih terang ya. Kalau ini jauh lebih baik. Kalau ini juga masih baik tapi tidak sebaik yang pertama. Ini kalau yang buram ini tapi tetap warnanya lebih muda dari yang di luar, berarti vaksin ini juga masih boleh dipakai ya. Tapi yang pertama ini lebih baik, tapi yang kedua itu juga masih bisa dipakai ya. Kemudian yang ketiga, jika kotaknya itu sudah sama dengan luarnya, jadi seperti ini. Kalau Bapak itu melihat di lingkaran ini kotaknya warnanya sudah sama dengan lingkarannya, berarti vaksin ini tidak boleh dipakai ya.
Kemudian yang berikutnya, jika kotaknya ini lebih gelap daripada luarnya, ini juga tidak bisa dipakai. Berarti dengan tutorial ini Bapak Ibu sudah paham bagaimana cara melihat ppm-nya, baik untuk vaksin yang boleh dipakai maupun vaksin yang untuk tidak bisa dipakai. Berikutnya kita lihat elemen kelima dari imunisasi, ya. Jadi kegiatan imunisasi perlu dikoordinasikan, ya, artinya ya perlu dibicarakan dengan program yang lain, ya. Jadi dikoordinasikan dengan siapa? Dikoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor. Berarti memang untuk mengerjakan program imunisasi ini tidak bisa sendirian, ya, harus dibantu dengan program-program yang lain termasuk lintas program dan lintas sektor, ya. Oke. Nah, dokumen apa yang harus Bapak Ibu siapkan untuk EP yang kelima ini, ya? Yang pertama, Bapak Ibu harus membuat SK koordinasi. Jadi SK yang menyatakan perlu dilakukan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor dalam rangka melaksanakan imunisasi. Jadi SK ini yang perlu Bapak Ibu buat, ya. Kemudian dibuat KAK koordinasi. Jadi kerangka acuan kegiatan imunisasi untuk koordinasi, ya, perlu dibuat. Kemudian bukti koordinasinya. Nah, bukti koordinasinya ya tergantung kegiatannya, ya. Kalau kegiatannya itu berupa rapat, ya berarti Bapak Ibu nanti membuktikannya dengan uang, ya. Oke. Kita berikan contoh-contohnya. Ini contoh SK-nya. Jadi Bapak Ibu membuat SK tentang pelaksanaan tentang koordinasi, ya. Referensinya, ya, Bapak Ibu bisa melihat di video ini, ya. Video yang berjudul Perbedaan Komunikasi dan Koordinasi, ya. Dengan menonton video ini Bapak Ibu akan paham apa yang dimaksud komunikasi, apa yang dimaksud koordinasi, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana cara membuktikannya akan ada di sini. Jadi ini Bapak Ibu lihat, ya, tidak kita jelaskan di sini, cuma kita sudah buatkan video yang terpisah untuk koordinasi lintas program dan lintas sektor, ya, lintas sektor. Baik, EP yang ke-6, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke EP yang ke-6, ya. Apa bunyinya? Dilakukan pemantauan dan evaluasi. Berarti pemantauan ini monitoring, ya. Dalam pelaksanaan program imunisasi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Pemantauan monitoring itu melihat proses dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung, evaluasi melihat hasil dikerjakan pada saat kegiatan itu sudah selesai. Oke, itu pemahamannya. Nah, dokumen apa yang perlu dibuat, ya? Jadi yang pertama, Bapak Ibu harus membuat SOP tentang monitoring, ya, ini. Kemudian membuat SOP tentang caranya evaluasi, ya. Kemudian bukti monitoringnya Bapak Ibu juga harus nunjukkan. Kemudian yang keempat adalah bukti evaluasi. Jadi ini dokumen-dokumen yang Bapak Ibu harus siapkan. Jadi SOP monitoring, SOP evaluasi, bukti monitoring, dan bukti evaluasi, ya. Bagaimana contoh-contoh buktinya? Nah, kita lihat di slide berikutnya, ya. Jadi ini untuk monitoring, ya. Contoh untuk monitoring, Bapak Ibu bisa membuat format seperti ini untuk kegiatan. Jadi ini formatnya dibuat seperti ini. Cara ngisinya ini nomornya, kegiatannya apa ditulis di sini. Misalnya yang kita pantau sekarang itu sasarannya, waktunya, dan tempatnya, ya. Kalau sesuai dicentang di sini, kalau tidak sesuai dicentang di sini. Begitu juga untuk waktunya, kalau sesuai dicentang di sini, kalau tidak sesuai centang sini. Juga tempatnya sesuai dicentang di sini, tidak sesuai dicentang di sini. Setelah ini kita kerjakan, ya, kita perlu mencari masalahnya. Bagaimana cara mencari masalahnya jika ada tidak sesuai yang dicentang. Jadi kalau ini dicentang berarti sasarannya bermasalah. Kalau ini dicentang berarti waktunya bermasalah. Kalau ini dicentang berarti tempatnya bermasalah. Kemudian masalahnya kita perlu analisis, ya, menggunakan format ini, ya. Tiga kolom ini, masalahnya ditulis di sini, kemudian dicari penyebabnya. Untuk mencari penyebabnya Bapak Ibu menggunakan fishbone diagram, ya. Jadi fishbone diagram Bapak Ibu perlu
nyari di sini, kemudian setelah penyebabnya diketahui dibuat rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini hanya satu kolom, ini tidak lengkap ya. Ini harus ditulis tujuannya, sasarannya, siapa yang ngerjakan, kapan, di mana ya, berapa biayanya. Nah, berarti RTL pendek ini harus dipanjangkan seperti ini ya. Nah, ini minimal ya. Jadi contohnya ini nomornya, kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksanaannya siapa, biayanya berapa, dan keterangan. Ini minimal ya, ditambah boleh lebih baik ya. Oke. Jadi ini adalah 3 bukti yang Bapak Ibu harus ditunjukkan untuk kegiatan monitoring. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi adalah membandingkan cakupan dengan target. Jadi Bapak Ibu harus membuat kolom seperti ini ya, membandingkan target dan cakupan. Jadi kolomnya bisa seperti ini: nomor, kegiatan, target, cakupan, dan kesenjangan ya. Nomor kita bisa lihat ini nomor 1, kegiatannya apa ditulis di sini, targetnya berapa, cakupannya berapa. Nah, nanti kesenjangan ini ada 2, ada kesenjangan yang positif dan kesenjangan yang negatif. Nah, yang jadi masalah adalah kesenjangan yang negatif, artinya cakupannya ini kurang dari targetnya. Jadi kalau cakupan ini kurang dari target, berarti ada kesenjangan negatif, berarti ada masalah. Kalau ada masalah, berarti perlu dianalisis. Menganalisis 3 kolom ini ya. Masalahnya ditulis di sini, penyebabnya dicari dengan fishbone diagram, kemudian dibuat RTL. RTL yang pendek dibuat RTL yang panjang. Berarti seperti yang dilakukan oleh monitoring. Nah, ini 3 bukti Bapak Ibu telah melakukan evaluasi ya. Jadi begitu Bapak Ibu dalam melakukan monitoring dan evaluasi, cara mengerjakan dan bukti-buktinya nanti seperti ini. Baik, sekarang EP yang ke-7 ya. Jadi EP-nya agak banyak untuk imunisasi ini. Kita lihat EP yang ke-7-nya ya. Dilakukan pencatatan dan pelaporan ya. Dalam rangka melaksanakan program imunisasi ya, kegiatannya itu hasilnya itu perlu dicatat, perlu didokumentasikan, dan perlu dilaporkan ya, dilaporkan secara prosedur. Jadi makanya Bapak Ibu caranya mencatat dan caranya melaporkan ini harus paham ya. Tidak boleh asal mencatat, asal melaporkan, nanti itu namanya tidak sesuai dengan prosedur. Berarti dokumen apa yang perlu disiapkan ya? Yang pertama, Bapak Ibu harus membuat SOP tentang catatan dan pelaporan. Ini artinya untuk mencatat dan melaporkan itu harus dibuat SOP-nya ya. Kemudian bukti tentang telah dilakukan pencatatan dan bukti telah dilakukan pelaporan. Jadi ini Bapak Ibu harus siapkan untuk EP yang ke-7, membuat SOP pencatatan dan SOP pelaporan imunisasi, bukti pencatatan imunisasi, dan bukti laporan imunisasi ya. Kita pahami tentang pencatatan ya. Jadi yang perlu dicatat ini misalnya pencatatan cakupan imunisasi, ini misalnya ini perlu Bapak Ibu perlu buat. Kemudian yang kedua adalah pencatatan cakupan imunisasi hasil pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional BIAN. Jadi hasil dari BIAN juga perlu dicatat. Kemudian pencatatan cakupan imunisasi pada wanita usia subur WUS, ini juga Bapak Ibu perlu catat. Kemudian pencatatan cakupan imunisasi tambahan ya. Kemudian pencatatan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan yang melewati batas usia maksimal pelaporan. Jadi ini contoh beberapa pencatatan yang Bapak Ibu harus lakukan, dan otomatis pencatatan yang lain masih ada. Kemudian tentang pelaporan. Jadi pelaporannya misalnya yang Bapak Ibu contohnya harus buat adalah pelaporan logistik imunisasi seperti vaksin, ADS, safety box. Ini Bapak Ibu harus membuat laporannya. Kemudian pelaporan monitoring suhu ya. Jadi monitoring suhu ini harus diisi tiap hari dan harus dilaporkan ya. Kemudian pelaporan peralatan cold chain, ini juga Bapak Ibu perlu buat. Kemudian pelaporan tentang KIPI, ini adalah beberapa catatan dan pelaporan yang Bapak Ibu harus siapkan ya sebelum nanti surveyornya datang ya, supaya Bapak Ibu bisa lulus paripurna.
Berikutnya tentang pencatatan ya. Jadi ini pencatatan cakupan imunisasi ya, kemudian pencatatan BIAN tadi, kemudian pencatatan WUS ya. Ya, pencatatan ini mengulang yang tadi ya, kemudian pelaporannya, laporan cakupan imunisasi ya, laporan logistik ya, kemudian laporan suhu, kemudian laporan cold chain dan laporan KIPI ya. Ini sama dengan slide berikutnya yang lalu ya. Berikutnya kita menjelaskan bahwa harus dilakukan pencatatan dan pelaporan. Apa yang Bapak Ibu harus perhatikan tentang pelaporan ya? Ini perhatikan. Jadi untuk pelaporan imunisasi itu syaratnya harus 3 ini ya. Harus lengkap, harus tepat waktu, dan harus akurat. Jadi semua laporan Bapak Ibu harus memahami syaratnya ini, sekali lagi harus lengkap, harus tepat waktu, dan harus akurat. Apa yang dimaksud lengkap? Lengkap adalah semua variabel itu lengkap diisi ya, tidak ada yang kosong, dan semua tempat pelayanan telah menerima laporan. Jadi Bapak Ibu kalau membuat laporan kan ada formatnya. Semua yang ada di format itu harus diisi, tidak boleh kosong. Itu yang dimaksud lengkap ya. Kemudian tepat waktu. Laporan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan itu paling lambat tanggal 5 ya. Jadi artinya Bapak Ibu harus melaporkan ya imunisasi itu dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan tidak boleh lebih dari tanggal 5. Itu yang dimaksud tepat waktu. Kemudian apa yang dimaksud akurat, bahwa data yang dilaporkan itu sesuai dengan hasil cakupan imunisasi berdasarkan catatan di tempat pelayanan. Jadi nanti kalau dicocokkan antara data di desa dengan data yang Bapak Ibu laporkan, data di posyandu dengan data yang dilaporkan, itu harus sama. Itu yang dimaksud akurat. Jadi sekali lagi dalam pelaporan ini harus lengkap, harus tepat waktu, dan harus akurat ya. Dengan penjelasan ini supaya Bapak Ibu bisa memahami tentang program imunisasi, bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu dalam rangka pelaporan ya ini ya, instrumen dalam pencatatan logistik imunisasi ya seperti vaksin, ADS, safety box itu menggunakan aplikasi sistem monitoring imunisasi dan logistik secara elektronik ya, disingkat SMILE ya. Jadi Bapak Ibu harus memahami tentang apa yang disebut SMILE ya. Jadi SMILE itu adalah instrumen dalam pencatatan logistik imunisasi ya, seperti vaksin, ADS, safety box itu menggunakan aplikasi SMILE. Jadi aplikasi SMILE ini aplikasi untuk mencatat logistik ya. Kemudian Bapak Ibu juga perlu membuat backup ya. Sebagai backup diperlukan untuk pencatatan logistik imunisasi itu seperti kartu stok vaksin, ADS, safety box ya. Kemudian VAR ya, vaksin arrival report ya. Kemudian juga SBBK, surat bukti barang keluar. Nah, ini perlu di backup ya, supaya nanti kalau ada kesalahan dari aplikasi Bapak Ibu masih mempunyai bukti ini. Jadi ini selain menggunakan aplikasi SMILE, Bapak Ibu juga perlu membuat backup ya untuk kartu stok vaksin, untuk ADS, untuk safety box, untuk VAR, dan untuk SBBK. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, beri kami like ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload video yang baru. Dan kalau ada yang kurang jelas, silahkan nulis di komen ya. Juga kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan video sesuai dengan yang diinginkan, tolong menulis di komen. Cuma nanti harus sabar menunggu ya, karena nanti banyak yang harus disiapkan. Kemudian yang terakhir, tolong bantu kami untuk share video ini kepada saudara kita yang lain, agar saudara kita yang lain itu ikut menikmati manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.